Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Demang Praja, channelnya untuk petani kita semuanya. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakkan rezekinya. Nah, sekarang sahabatku semuanya, saya akan berbagi tentang tanaman ini. Tanaman ini adalah sudah 3 kali aplikasi menggunakan racikan yang sangat murah. Akan tetapi manfaat racikan tersebut adalah terbukti. Saya sudah melakukan 3 kali ini adalah tidak mengalami hama dan penyakit yang sangat signifikan. Akan tetapi dengan cara 3 kali aplikasi ini membuat tanaman itu tumbuh subur dan sekarang adalah keluar malainya, bahkan ada yang sudah menunduk tetapi belum terisi penuh. Nah, itulah sahabatku, buat apa kita membeli obat yang mahal, tetapi kalau masih ada yang murah, manfaatnya bisa digunakan, dan ini adalah mengurangi biaya masalah tentang budidaya tanaman pangan. Karena kita adalah bukan senang bertani, tetapi adalah senang dari hasil pertanian. Untuk itu, bagaimana caranya untuk membuat racikan ini? Sahabat petani semuanya, di saat padi itu fase generatif adalah di saat fase-fase yang menentukan nanti akan keluar malai. Jadi dibutuhkan adalah yang pertama adalah pencegahan atau penanggulangan masalah hama dan penyakit pada tanaman padi tersebut. Yang kedua adalah harus kita memberikan suplemen yang betul-betul sesuai dengan spek daripada tanaman padi itu sendiri, agar tanaman padi itu keluar malai, tidak keluar beluk, dan pengisian bulir secara cepat dan pertumbuhan padi secara signifikan. Nah, saya cukup menggunakan minimal 3 kali aplikasi sampai padi itu menunduk seperti saat ini. Nah, dengan apakah saya membuat racikan tersebut? Saya membuat racikan 10 liter untuk diaplikasikan 3 kali di fase generatif ini. Artinya itu adalah minimal. Andai kata sampai 4 kali ataupun 5 kali itu tidak masalah. Karena racikan ini adalah racikan yang betul-betul ramah lingkungan dan tidak ada dampak pada tanaman padi kita. Justru dengan racikan ini adalah membuat pertumbuhan padi adalah sangat signifikan, yang betul-betul bebas dari hama dan penyakit jika kita diaplikasikan di saat fase generatif. Nah, inilah sahabatku cara membuat racikan ini. Yang pertama adalah kunyit putih sebanyak 3 kilo dan bawang putih sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Nah, ini bawang putih dan kunyit putih dihaluskan lalu dicampur air biasa sebanyak 10 liter. Racikan ini adalah boleh diaplikasikan secara mendadak, artinya membuat pagi sore bisa diaplikasikan, atau membuat sore didiamkan 1 malam, pagi bisa diaplikasikan. Dan racikan ini adalah dengan dosis 300 cc atau minimal 250 sampai 300 cc untuk per tangkinya. Dan waktu aplikasi pagi sekitar pukul 7 sampai pukul 10, dan sore hari adalah dari pukul 15 atau jam 3 sore sampai selesai. Dan racikan ini sahabatku bisa ditambah kalau andai kata ada yang kurang puas. Artinya mau ditambah dengan MKP, dosisnya harus setengahnya, dan ditambah dengan ganda sil buah, dosisnya juga setengahnya. Kalau mau ditambah sedikitnya dengan insek, tidak masalah untuk mengurangi biaya daripada budidaya tanaman padi kita. Andai kata racikan tersebut ingin bertahan lama, jadi membuatnya adalah dicampur dengan air yang sudah matang. Artinya bukan air mentah, tetapi air yang dapat merebus. Jadi ini bisa bertahan lama sampai 1 tahun, yang penting tertutup rapat. Mungkin sahabatku ada yang belum tahu manfaat dari bawang putih. Bawang putih memiliki beberapa manfaat untuk tanaman padi, baik sebagai pupuk alami maupun sebagai pestisida nabati. Ekstrak daripada bawang putih
dapat membantu mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman padi kita, serta meningkatkan pertumbuhan akar dan geminerasi. Selain daripada itu, sahabatku semuanya, bahwa bawang putih dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk memperkaya nutrisi tanah. Bawang putih mengandung senyawa belerang aktif, juga dapat menghambat pertumbuhan jamur pada tanaman padi. Selain daripada itu, dapat mengusir hama yang ada pada tanaman padi dan dapat mencegah hama pada tanaman padi kita. Selain untuk pencegahan dan penanggulangan hama, sahabatku, bahwa bawang putih juga mengandung fosfor dan mengandung kalium, mengandung kalsium. Nah, itu sangat manfaat untuk kebutuhan suplemen pada tanaman padi kita. Nah, ini adalah dari bawang putih. Selain daripada bawang putih, juga dari kunyit putih. Kunyit putih selain untuk mencegah dan penanggulangan masalah hama, boleh dikatakan juga termasuk pestisida nabati, juga mengandung hormon semacam plakobutrajol, yaitu fungsinya adalah bisa untuk menambah bobot daripada tanaman padi kita dan mempercepat keluar malai. Selain daripada itu adalah kunyit putih juga mengandung fosfor dan mengandung kalium dan mengandung kalsium. Semuanya itu adalah, sahabat, unsur kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman di saat tanaman padi kita adalah di fase generatif. Ini adalah sangat membantu sekali untuk pertumbuhan padi di saat fase generatif tersebut. Dan racikan ini, sahabatku, andai kata sahabatku hanya menggunakan racikan tersebut, sahabatku bisa ditambah garam 2 sendok makan untuk per tangki. Andai kata tidak ditambah pun tidak ada masalah. Andai kata sudah dicampur dengan gandasil, MKP, atau pupuk suplemen lainnya dengan dosis setengahnya, apa yang saya katakan tadi. Tetapi racikan ini adalah sangat mengurangi biaya produksi pada tanaman padi kita. Selain daripada itu, hama-hama yang bandel, penyakit yang bandel itu dapat ditanggulangi dengan racikan ini. Racikan ini adalah sebetulnya saya sudah dilakukan berkali-kali, baik di musim penghujan ataupun musim kemarau. Itu sama saja. Yang penting adalah kita selain daripada untuk menanggulangi masalah hama dan penyakit, memberikan suplemen sebagai tambahan suplemen kepada tanaman padi kita setelah pemupukan dasar, sahabatku. Kadang bahan seperti ini adalah diabaikan. Sebetulnya bahan-bahan kandungan yang terbuat dari alam ini sebetulnya sangat ampuh. Baik boleh dikatakan oleh masyarakat panen itu slores atau bagaimana. Yang jelas adalah mungkin saja daripada cara membuat kurang begitu lengkap atau tidak sesuai dengan spek atau parameter yang akan dibuatnya. Otomatis bahwa kandungan tersebut adalah kurang begitu ampuh. Tetapi kalau kita cara membuatnya kita adalah dengan pas racikannya atau dosisnya, cara membuatnya, saya yakin itu ampuh. Walaupun dikatakan oleh para petani itu disebut slores,